prinsip gue satu sih, gue nggak mau merendahkan orang. Tapi karena gue sudah mengontrol ini, jadi untuk selanjutnya kalau dia mau merasa insecure atau merasa takut, I'm sorry, it is not my problem. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Guys, episode podcast kali ini kita kedatangan seorang wanita cantik. Dia adalah founder dari sebuah produk skincare namanya No Filter. Jill Bobby. Apa kabar, Jill? Hai Andri, baik. Gimana? Ini sedang work from home ya, lagi di rumah ya? Masih di rumah. Nah, gue sebenarnya gini, gue udah follow Twitter lu ya, Jill. Sebenarnya lumayan lama, tapi mungkin karena gue cuman follow lu doang, gue nggak pernah nge-reply, gue nggak pernah nge-retweet juga follow tweet lu. Jadi ya udah, mungkin lu juga nggak notice tentang gue kali. Tapi karena kemarin gue nggak tahu, lu iseng kali ya, lu tanya gue apapun gitu di Twitter. Iya. Emang gue lumayan secara berkala sering itu kan ya, perhatiin nggak? Gue lumayan sering buka Ask Me Anything. Lebih karena curious aja sih, kira-kira karena pertanyaan yang orang tanyakan ke kita itu bisa menggambarkan kurang lebih orang image kita di luar sana seperti apa gitu. Ya nggak sih? Gitu. Is that only me? Jadinya gue cuma pengen tahu nih kurang lebih kalau gue di market, orang-orang ngeliat gue sebagai apa nih? Apakah sebagai yang suka ngobrol doang, atau udah mulai ke bisnis marketing, atau UMKM, atau ke skincare gitu. Nah, gue cuma pengen memetakan itu aja sih sebenarnya. Oke, itu tujuan lu. Nah, lu sendiri kalau lu bikin pertanyaan kayak begitu, ask me anything, apa yang lu dapetin nih? Masih random kah atau lu udah mulai kelihatan mappingnya nih? Orang-orang mulai mengenal lu sebagai siapa? Ini kan berarti kan bagian dari lu pengen tahu kan personal branding lu kayak gimana kan? Yang lu bangun itu efektif atau enggak? Iya, lumayan sih, lumayan udah terfokus ya. Jadi yang tadinya tuh mungkin kayak tahun lalu tuh masih kayak relationship gitu segala macam. Ini udah lebih ke arah karir, bisnis, marketing, UMKM gitu. Dan kadang-kadang gaming, dan semuanya itu emang topik-topik yang emang gue suka gitu. Bukan berarti gue nggak suka topik relationship juga, tapi gue ngerasa relationship itu lebih ke arah nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu maksudnya. Kayak itu cara menjalani hidup dan relationship dan love itu masing-masing orang beda gitu. Nah, jadi lebih banyak celah untuk perdebatan lah gitu kurang lebih ya. Kalau marketing, bisnis dan lain-lain kan itu memang expertise gue gitu. Jadi gue lebih kayak I'm on the right track gitu. Lebih ke arah gitu sih. Berarti orang sering nanya juga tentang relationship ke lu jadinya nih. Ada yang pernah DM gue, itu tuh kayak panjangnya setengah mati. Menceritakan dia dan seorang wanita gitu kan. Berarti cowok gue sih nggak masalah, cowok. Kak gimana ya, saya harus gimana gitu. Waduh, kalau harus gimana nih terserah gitu kan. Cuman ya memang menarik aja sih, tahun lalu masih ke arah relationship dan lain-lain. Sekarang udah ke arah karir dan bisnis, marketing, dan gaming. Oke, kalau misalnya orang nanya relationship ke lu udah ada pasangan atau belum? Undisclosed ya. Undisclosed. Iya. Biasanya kan gini, kalau orang nih bertanya nih biasanya, at least kan gini, misalnya ada orang nanya gue tentang pernikahan karena gue udah married kan ya, mungkin gue merasa gini, ya udahlah, gue punya kredibilitas lah untuk misalnya kasih advice. Tapi kalau misalnya orang nanya tentang pernikahan ke gue, tapi guanya aja belum married, ya gue malas jawabnya gitu loh. Gue nggak tahu rasanya gimana kan. Gue belum ada di situ gitu loh. Jadinya betul. Jadinya gue kadang-kadang kalau menjawab pertanyaan tentang relationship ya suka gimana ya, beda-beda soalnya kan kita dulu bilang kan. Iya, dan apa ya, sebenarnya semakin bertambahnya umur sih, jadi semakin ngerti kalau relationship itu ketika kita dari
ketika kita sebagai orang luar ngelihatnya itu berbeda dengan apa yang orang yang jalanin rasakan gitu loh. Betul. Jadi kayak yang contoh ekstrim misalnya abusive relationship, kayak kenapa lo nggak keluar gitu dari relationship itu, sedangkan emang kita tahu untuk banyak orang untuk keluar dari abusive relationship itu challenging. Dan ketika kita sebagai orang luar kayak kenapa lo nggak kayak kita nggak ngerti gitu loh dengan orang yang di dalam. Jadi sebenarnya menurut gue kalau untuk relationship advice gitu gue lebih oke lah gitu. Cuman ya makanya gue lebih sering mengarahkan ke bisnis dan segala macam. Dan lebih ke arah personal growth masih oke lah. Personal growth untuk karir, perkembangan diri itu tuh masih oke. Kalau relationship udah banyak juga di luar yang ngebahas. Iya, banyak akun-akun Instagram juga yang bikin kayak begitu-begituan. Iya, betul. Nah kalau gitu ngomong tentang karir nih, gue sempat lihat akun LinkedIn lo, profil LinkedIn lo, lu ini ya, memang majority itu karir lo di startup ya, di perusahaan teknologi ya? Iya, lebih tepatnya gue dari awal kerja gue selalu di startup. Gue nggak pernah ngerasain di korporat sih sejujurnya. Oh gitu. Pertama berarti di mana startup pertama? Startup pertama gue di Bright Story. Oh, Bright Story. Ya, sekarang udah di-acquire sama Tokopedia. Iya. Nah, waktu itu Bright Story itu ruangannya masih kecil sekali. Kayak cuman segitu doang. Terus mungkin sekitar 12 orang kali, even less, I think. Oh gitu. Jadi kecil banget ruangannya, masih kecil dan masih satu ruangan sama founder-foundernya. Berarti lu pernah ngantor yang ini dong? Gue pernah lihat kantor Bright Story sebelum pindah ke Tokopedia tuh di Beleza ya? Iya, di Beleza tuh mereka tuh ada beberapa tahap ya. Pertama tuh kantor kecil, terus udah pindah ke yang gede, terus habis itu 2 lantai gitu kan. Gue dari yang waktu kecil banget, terus habis itu bener-bener pokoknya ke Bright Story itu lebih ke arah apa ya, kalau gue lihat ke belakang lebih ke arah serendipity kali ya. Memang jalannya, memang udah jalannya. Karena tuh itu unik sekali. Gue tuh bener-bener nggak tahu startup itu apa. I don't know what UI UX is. I don't know what digital marketing is. Gue nggak tahu social media marketing itu apa. Gue benar-benar buta sama sekali. Gue cuma lagi scrolling di Instagram. Kemudian gue itu lagi tesis, lagi tahun keempat kuliah, lagi tesis, dan gue pengen cari kerja. Kemudian gue pengen cari kerja yang kurang lebih menurut forte gue waktu itu adalah gue menulis gitu kan. Jadi ketika gue tuh lagi scrolling Instagram, mereka lagi nyari social media officer. Dan satu-satunya post di Instagram profile Bright Story itu cuman itu. Cuman mereka they are looking for a social media officer. Cuman itu doang. Dan mereka bahkan ketika gue datang interview, they don't even have an office. Mereka masih nebeng kantornya Mirum, si Kevin Mintaraga itu. Nah, kemudian akhirnya waktu itu pekerjaannya gue nggak diterima karena waktu itu gue masih tesis dan mereka butuhnya full time dan gue masih belum bisa. Tapi nggak berapa lama mereka hubungin lagi untuk tawarin gue kerjaan lain, yaitu customer service tapi untuk after office hour dan weekend gitu. Dan dari sana gue jadi mulai kenal nih Mas mengenai tech startup dan lain-lain dan belajar sendiri sih dari sana. Oh, berarti awalnya memang ini ya, lu juga sebenarnya nggak nyangka-nyangka juga lu bisa masuk ke sana sebenarnya. Kalau dari cerita I don't even know what Bright Story is. Maksudnya kayak mereka itu sebenarnya yang gue tahu yang dalam bayangan gue adalah mereka itu wedding photographer mungkin ya. Apa-apa gitu dah. Gue cuma nggak tahu sebenarnya. Cuman gue cuma tahu it's a wedding industry dan waktu itu gue suka nulis blog. Dan blog gue itu lumayan mengenai relationship gitu. Jadi lumayan cocok nih kan ceritanya. Ya udah, jadi dari situ. Lalu lu masuk Bright Story dan menurut lu gimana kalau kerja di startup itu? Gimananya agak luas ya, cuman gue coba persempit sedikit gitu ya. Banyak orang yang datang ke gue nanya pendapat mengenai karir. Gue tuh
pengen coba startup atau gue harus masuk ke company besar yang seperti yang udah punya nama, misalnya BCA, Panin atau segala macam gitu. Dan gue selalu bilang kayak gini sih, menurut gue tipe orang itu berbeda-beda. Seenggaknya kalau dalam karir itu ada 2 tipe ya. Ada satu yang memang orangnya korporat banget, dan yang kedua itu orangnya startup. Tipenya tuh kayak gimana sih maksudnya? Nah, pertama gue disclaimer dulu, dua-duanya ini sama-sama oke banget. Gue nggak pernah ada yang bilang kayak, oh korporat lebih bagus atau startup lebih keren, lebih kece, lebih modern. Itu gue nggak pernah bilang gitu, karena I've seen both people, both type of people yang emang sukses gitu loh. Gue udah pernah lihat orang-orang yang sukses di banking dan itu kerennya setengah mati, private equity, banking, dan lain-lain. Itu mereka keren banget dan I admire them for that. Dan gue juga pernah ngelihat ada orang-orang yang super kreatif dan sukses di startup gitu kan. Jadi ini sebenarnya kalau ditanya gimana, it depends on your character aja sih menurut gue. Kalau gue, karakter gue lebih ke arah, gue suka kerja di startup karena gue bisa bersinggungan langsung dengan co-foundersnya. Dan itu membuat gue lebih ke arah, gue ngerti visi misi mereka, I make their dream my dream, walaupun sebenarnya ada orang yang bilang kayak jangan kerja sampai segitunya, tapi gue I just love working gitu. I love working in an environment di mana hierarki itu nggak ada, semua pendapat itu didengarkan dan kita bisa membangun sama-sama dari nol gitu. Dan kalau misalnya kerja di korporat bedanya lebih terstruktur ya. Jadi lo udah tahu hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, lusa mau ngapain gitu. Dan problemnya kurang lebih oke, udah terdeteksi lah gitu. Masalahnya dan solusinya udah ada SOP-nya. Tapi kalau di startup lo harus bangun SOP sendiri, and that SOP itu bakalan berubah terus kan. Dan kalau buat temen gue yang suka struktur dan suka korporat, itu tuh ngebuat mereka anxiety gitu loh. Kayak anjir, gue nggak tahu nih gue harus ngapain besok gitu. Gue nggak tahu kayak, oh tiba-tiba ada masalah ini, I'm not notified gitu loh. Nah kalau buat gue justru yang ngebuat gue anxiety itu adalah ketika gue harus menjalani hari-hari yang sama gitu. Dan jadi tipenya beda aja nih ceritanya. Kalau misalnya kalau gue merasa nyaman di chaos dan gue merasa that's my playground. Kalau ada tipe orang yang kayak oke, gue nggak suka banget nih chaos dan gue pengen stability, nah corporate is the way. Tapi kalau lu tanya gimana, I enjoyed it with dengan plus minusnya ya, dengan plus minusnya, considering nggak semuanya plus, tapi juga ada minusnya. Tapi kalau gue harus menukarkan itu dengan rutinitas yang di korporat, gue nggak pilih itu sih. Gue akan lebih milih, oke, dengan plus minusnya gue tetap di startup. Itulah kenapa gue di startup. Gitu. Ya, kurang lebih gue juga kayak gitu sih. Dulu gue juga sempat kerja di bank. Gue pernah kerja di bank juga. Ya, pernah juga jalanin asuransi. Ya, jujur memang bosen sih. Rutinitas itu memang bosen sih. Sampai akhirnya gue 2009 gue decide keluar dan gue coba jalan. Waktu itu mungkin orang belum familiar dengan istilah startup ya, 2009 lah ya. Gue pun juga 2009 akhirnya masih early. Iya. Gue sendiri juga baru tahu itu namanya startup gitu. Jadi waktu itu gue bikin website jual jersey bola original gitu loh. Jadi jersey bolanya juga nggak yang hanya yang lagi musimnya berjalan, yang lama-lama gitu juga gue provide. Awal-awalnya iseng koleksi doang. Cuman gue pikir-pikir, ini kalau mau diduitin kayaknya ini bisa banget nih. Apalagi pangsa bola di Indonesia gede banget. Ya udah, akhirnya mulailah gue di situ. Coba-coba. Awal-awal juga bikinnya di Kaskus dulu, iseng-iseng jualan. Kaskus is the star man waktu 2009 itu. Iya. Gue jual di FJB-nya Kaskus. Zaman-zaman pokoknya kalau lu mau jualan, lu taruh thread di situ, lu kasih nomor handphone lu, nanti orang akan SMS atau telepon lu. Tahun 2009 kan juga zaman-zamannya BBM itu kan baru ini kan, baru mulai orang pada pakai kan. Jadi belum ada tuh kayak Tokopedia dan yang lainnya tuh belum ini sekarang. Ya, jadi bener-bener orang langsung transfer ke rekening lu.
Bener-bener modal percaya banget. Wah, itu modal percaya ya itu ya. Iya, kalau misalnya ternyata dia nipu ya udah, goodbye, duit lu hilang. Lu nggak, atau kalau nggak lu dikirimin barangnya nggak suka, kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang mereka show gitu di ininya, deskripsikan. iya di threadnya mereka. Ya udah akhirnya dan memang ternyata gue mungkin sama kayak lo kali ya, gue memang tipe yang ternyata lebih suka ada challenge gitu sih. Gue lebih suka lihat sesuatu yang gue bangun dari nol, atau gue mungkin berpartisipasi dalam jalannya itu, grow-nya itu, dan lihat itu bertumbuh gitu. Itu menurut gue itu jauh lebih exciting sih daripada ya kayak tadi lo bilang, kalau kerja di corporate, kalau gue boleh compare ya lu udah tahu pokoknya tiap hari kayak gitu kerjaan lo, udah that's it. Iya. Tapi ya pertumbuhannya ya kayak gitu-gitu aja. Lu nggak bisa lihat secara apa ya, secara keseluruhan lu nggak bisa lihat gitu, dan lu nggak tahu partisipasi lu, kontribusi lu nih sampai di mana nih. Betul. Itu yang membedakan sih kalau menurut gue ya. Itu kayak gue nggak tahu if you agree with this, tapi lo boleh nggak agree. Kalau gue bilang itu lebih ke arah small fish, big pond, small fish big pond, atau big fish small pond gitu. Cocok nggak sih kalau misalnya kita di startup memang kayak kita jadi ikan besar di kolam yang kecil gitu. Kalau misalnya emang itu lebih di korporat lebih ke arah ikan kecil di kolam yang besar sih. Kayak gitu sih menurut gue ya. Lebih ke arah ya suka-sukanya lo pengennya gimana gitu. Kontribusinya sejelas apa, rutinitasnya seperti apa gitu. Tapi gue udah pernah lihat emang kalau misalnya orang korporat diajak ke startup, mereka juga stres banget sih. Banyak anak-anak ex McKinsey dan lain-lain yang kalau misalnya ex konsultan itu masuk ke startup, pusing loh mereka. Karena apa ya? Kalau di startup juga lo terpaksa belajar semua kan. Bahkan yang bukan job desk lo juga kerjain gitu. Buat gue it's amazing karena gue orangnya bosen kalau belajar satu hal terus. Jadi I want to learn everything. Tapi kalau misalnya orang yang terstruktur kayak gitu, kalau disuruh kerjain hal yang lain lebih ke arah lah, tapi gue bukan expertise gue kayak gitu. Dan makanya mereka lebih pusing sih kayaknya. Tapi sekarang ini anak-anak milenial, apalagi Gen Z ya, mereka kayaknya kalau ngelihat kerjaan impian udah mulai ngeliriknya nih ke company-company startup nih. Udah mulai bergeser, beda gitu. Gue lulus kuliah 2006 itu ya belum ada kayak sekarang kan ya. Gue taunya kerja ya corporate yang memang udah settle udah lama. Iya, banking gitu ya. Ya, tapi melihat ya ngomong-ngomong tentang startup kan ada lagi ini nih beberapa akun yang lagi hits-hitsnya, akun anonim kayak e-commerce, kayak juga Red Halloween. Gue tuh baru sadar tuh ternyata namanya Red Halloween itu dari Red Hailing ya. Tapi diganti hurufnya jadi Red Halloween. Dan beberapa ya ada juga beberapa yang lain lah. Menurut lu fenomena akun-akun ini nih gimana nih? Sebenarnya apa ya? Gue agak gimana ya? Pertama yang mereka sering keluhkan adalah apa ya? Biasanya tuh sebenarnya kerja di sana itu nggak seindah yang dibayangkan gitu kan? Betul, gue setuju gitu. Pasti kayak gitulah. Cuman gue selalu argue seperti ini sih. Ketika gue baca ya memang benar, emang dari keluhan-keluhan itu ya it's pretty believable gitu maksudnya. Gue percaya itu terjadi. Tapi yang lebih ke arah memang kerja itu in general itu tuh nggak enak. Menurut gue ya. Menurut gue lo mau jadi entrepreneur, lo mau jadi bos, lo mau jadi apapun kecuali lo anak sultan atau lo keluarga kerajaan, emang kerja itu in general nggak ada yang seenak yang dibayangkan. Mau kerja di korporat, mau kerja di startup, memang nggak enak, pasti ada nggak enaknya. Cuman balik lagi, it depends on how you see it gitu. Kalau misalnya memang e-commerce itu banyak yang kayak oh ini tiba-tiba di layoff dan lain-lain, ya memang seperti itu gitu. Memang industrinya masih memang belum
sekokoh korporat ya, di mana mereka tuh strukturnya udah jelas dan lain-lain. Dan emang seperti itu downfall-nya. Tapi on the upside adalah kita itu kerja di sesuatu hal yang emang lagi naik gitu trennya, dan menurut gue untuk bisa turun sih enggak, karena memang tren kita kan internet ke depan gitu. Jadi kalau ditanya gimana pendapat gue setuju sih sama apa yang mereka post, kayak oh iya gue tahu si e-commerce ini seperti ini, si e-commerce ini seperti ini, cutthroat-nya seperti ini, sadisnya seperti ini, memang seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan conventional industry, ada juga fuck up-nya mereka di conventional industry tapi di wilayah yang lain gitu. Jadi plus minus lah, tergantung lo mau lihatnya gimana. Tapi in general emang kerja nggak enak. Iya. Bener. Gimana? Kalau ada yang bilang kalau punya bisnis sendiri itu lebih enak. Makanya kan banyak orang yang kerja sendiri, yang kerja di kantoran itu pengen punya bisnis sendiri. Ya gue bisa bilang enak, karena enaknya adalah lu tahu, lu ngejalanin apa yang lu mau gitu loh. Tapi nggak enaknya ya itu sebenarnya mirip-mirip lah kayak lu juga kerja di startup, Pak. Sesuatu yang terjadi itu nggak pernah pasti. Iya. Sesuatu yang terjadi nggak pernah pasti. Dan yang gue sering dengar adalah, oh lu enak dong ya buat bisnis sendiri, uang lu banyak gitu. Tapi yang orang tidak tahu adalah, wah ini nih, gue baru merasakan ini setelah baru bangun bisnis kan. Gue juga mikir, wah gila nih, kalau gue pendapatannya segini, gue cuan segini, gue bisa foya-foya. Ternyata salah, Ferguson. Justru kecuali kalau lo emang bisnis lo ya emang untuk lo diri lo sendiri, kesenangan lo sendiri, jualan online dan semuanya itu buat lo foya-foya bisa juga. Cuman kalau misalnya dengan mindset, oh gue pengen gedein brand gue dan lain-lain, justru makin berasa miskinnya gitu loh, karena uangnya akan ditaruh dialokasikan ke bisnis gitu, dan itu adalah uang yang lo nggak pengen ganggu nih. Bahkan 5-6 bulan pertama gue juga nggak ambil gaji sama sekali dari November. Ada pemasukan, gue kayak mau ambil gaji, aduh nanti aja deh, sampai satu saat gue kayak apa gue ambil kerjaan full time atau gue kayak gimana nih ceritanya. Cuman ya in general juga jadi buat bisnis sendiri ada challenges-nya sendiri. Cuman ya memang seperti apa challenge-nya gitu kan. Betul. Kayak gue juga jalanin ini podcast, orang berpikir wah kalau podcast atau YouTube itu dapat duitnya pasti gampang, cepet gitu. Iya. Kata siapa? Gue aja ya, ketika YouTube gue udah bisa monetize aja, bisa AdSense masuk aja, ya nggak seindah seperti yang orang-orang ngomong. Bisa emang dapetnya gede, tapi lu butuh bener-bener satu video lu ditonton jutaan, lu baru bisa dapet gede banget. Tapi kalau lu belum bisa mencapai di level itu, susah sih. Makanya kadang-kadang kalau ada orang nanya, kalau emang duitnya nggak seberapa, lu ngapain bikin podcast kayak gini? Ya, gue selalu bilang, podcast ini adalah salah satu portofolio gue, dan di mana gue membangun personal branding juga di sini. Iya. Ya itu kan dan kadang-kadang gue setuju sama podcast sih. Gimana? Karena sebagai host, you have a lot of reasons to talk to a lot of cool people. Iya. Menurut gue aja sih. Kayak sebenarnya kalau menurut gue salah satu cara belajar yang paling oke itu adalah ngobrol sama orang gitu kan. Jadi gue kalau misalnya gue ada pertanyaan, gue selalu akan cari orang yang expert di bidangnya dan gue akan ajak ngobrol. Cuman kadang-kadang kalau misalnya orangnya itu out of nowhere, yang kita nggak ada mutual friends, nggak ada siapa-siapa, kemudian mau diajak ngobrol, terus kayak, aduh dibalas enggak ya? Kalau chances untuk dibalasnya agak kecil gitu loh, kayak, gue pengen nih ngobrol-ngobrol sama lu, gue pengen nanya-nanya mengenai bisnis gue. Sedangkan kalau misalnya dia bisnis terkenal, ada 1 juta orang yang setiap hari message dia seperti itu gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya podcast jauh lebih ini sih, menurut gue you could never go wrong unless kalau misalnya lu emang pengen buat sensasi dan segala macam. Tapi podcast kayak gini it can never go wrong. Nah, you know what? Gini loh. Ketika gue
kontak orang yang out of nowhere ya. Maksudnya gue nggak kenal, dia juga nggak kenal gini. Lebih tepatnya gue kenal dia, gue tahu dia, tapi dia nggak kenal gue. Itu kan sering ketemu kayak gitu kan ya, mungkin public figure atau mungkin orang-orang yang udah punya followersnya banyak atau orang sukses dimanapun. Ketika gue kontak dia misalnya gue nggak membawa sesuatu apa-apa, biasanya tuh susah memang bener ketelu. Bingung mau gimana kan kalau misalnya tiba-tiba kita bilang mau ngobrol dong tentang bisnis gini tapi ya gimana gitu. Tapi ketika gue bilang gue pengen ngajakin lu dong podcast ngobrol di tempat gue yuk. Nah itu tuh ya walaupun nggak semua dibalas ya, walaupun nggak semua orang juga mau ya, tapi itu membuat apa ya, menurut gue jadi semacam pintu masuk leverage gitu. Leverage ke orang itu. Berarti ini obrolannya akan bisa ditonton atau didengerin orang lain juga nih. Berarti gue juga bisa at least speak up atau mungkin ya mungkin dia juga punya keperluan untuk bangun personal branding dia juga kan supaya dia juga dikenal audiensnya gue misalnya gitu loh. Dan ya memang percaya nggak percaya it works sih. Iya. It works karena gini, gue aja gue nggak pernah menyangka kalau tiba-tiba gue bisa ngobrol, ada orang di konten gue, let's say kayak Aderai, kayak Kurniawan Dwi Yulianto, mereka itu legend di bidang olahraganya masing-masing kan. Gue dulu pas kecil nonton mereka di TV, lihat mereka di TV, sekarang gue bisa ngobrol sama mereka, atau mungkin kayak kemarin sama Natali, salah satu inilah tokoh startup di Indonesia yang memang udah sukses lah ya, bisa ngobrol sama dia. Kemarin gue juga ini, tapi yang ini belum tayang sih. Kemarin gue juga sempet rekaman sama, kalau lu pernah nonton Extravaganza di Trans TV, atau lu dengerin Jak FM di yang siaran paginya, salah satu penyiarnya kan Ronald Surapraja tuh. Kemarin gue rekaman sama dia, gue ngobrol sama dia, dan ternyata gue menemukan di sana, biarpun dia dikenal sebagai komedian, ternyata dia kalau ngobrol sama dia gini, one on one, dia ngomong orang serius banget. Ya bener-bener gue nggak menyangka sih bisa seperti itu, dan ternyata memang ya podcast ini bener-bener ini banget sih, dan ya gue surprisingly gue juga sebenarnya nggak nyangka juga bisa sampai di titik ini juga gitu, walaupun ya gue nggak bisa bilang podcast gue udah bagus-bagus banget ya, gue masih tetap juga belajar. That's really amazing tapi. Iya, tapi ya itu balik lagi gue bisa ketemu dengan banyak orang sekarang, nah salah satu juga lu. I'm very honored kalau dipanggil untuk ngobrol-ngobrol gitu. Gue memang gue kalau dipanggil untuk, mungkin inilah alasan kenapa gue nyaman Clubhouse ya, karena nggak kelihatan orang-orang audiensnya, jadi berasa cuma ngobrol berdua. Cuman emang kalau ngobrol berdua jauh lebih nyaman emang. Lu gimana? Dalam small group aja. Menurut lu Clubhouse gimana? Clubhouse sekarang udah mulai sepi, tapi it's a good thing for me. Serius karena mungkin lebih ke arah gini ya. Gue a very opinionated person. Gue kalau misalnya terhadap satu kondisi atau suatu subjek gitu, gue biasanya ada opininya. Dan ketika Clubhouse lagi rame-ramenya, gue tuh ngerasa opininya terlalu simpang siur ini loh. Waktu itu gue pernah buat Clubhouse juga, yang ada yang malah ngebahas yang kita udah jelas-jelas nyata-nyatanya mitos, tapi benar-benar percaya gitu dengan sepenuh hati. Kalau itu kayak, kemudian itu yang ngebuat gue lumayan kayak anxiety aja sih di situ. Gue kayak, aduh gue pengen speak up, tapi nanti malah dianggapnya nyolot gitu kan. Jadi gue, aduh gimana nih. Kemudian waktu Clubhouse lagi rame-ramenya, banyak banget room-room yang 18 ke atas apa segala macam. Yang menurut gue unik aja sih ngelihatnya di sini. Dan gue bisa memilih untuk tidak masuk ke room itu. Cuman kalau sekarang jadi balik lagi kayak ngebahas tech, ngebahas bisnis, ngebahas marketing, ngebahas career growth. Dan yang menariknya adalah gue bisa ngedengerin, misalnya gue suka banget nafal. Gue nggak tahu apakah orang Indonesia tuh aware kalau dia tuh ada di Clubhouse. Cuman dia tuh salah satu room yang gue akan selalu ikutin, nafal. Dan banyak leading marketers lainnya yang kasih knowledge dengan free gitu.
Dan itu yang menurut gue orang-orang Indonesia atau kebanyakan Clubhouse di Indonesia itu kurang nangkep ya. Misalnya kayak, sekarang bosennya orangnya roomnya nggak ada terus segala macam. Justru mereka tuh di sana nyari panggung ya. Kalau gue di sana nyari ilmu yang gue jarang banget dapetin, dan nama-nama figur yang tadinya gue nggak tahu, ternyata mereka achievement-nya luar biasa, dan knowledge mereka luar biasa, wisdom mereka luar biasa, dan itu yang gue cari sih di sana. Jadi it's not about the Clubhouse aja, tapi memang gue seneng sama wadah belajar. Itu merupakan salah satu wadah belajar gue. Kalau masalah panggung, gue nggak gitu nyari panggung. Kalau misalnya ada yang ngajakin Clubhouse, gue ayo. Kalau misalnya enggak, gue juga nggak ngadi-ngadi gitu dengan topik-topik aneh-aneh. Kalau misalnya untuk, kalaupun Clubhouse nanti suatu saat nggak ada, gue akan cari wadah yang lain. Tapi gue juga nggak sampai kayak, gue cinta banget Clubhouse. Tuh kan Clubhouse jadi sepi kan sekarang. Itu cuman kayak momentarily spike atau segala macam. For me it doesn't matter. So long as gue bisa belajar, I'm having fun there. Dan ngomong-ngomong Clubhouse, Twitter kan ada yang namanya fiturnya Space ya, yang sebenarnya mirip banget sama Clubhouse kan. Iya. Betul. Gue belum explore sih tapi sih. Gue juga belum explore. Gini, gue nggak punya iPhone sekarang ini. Gue megang smartphone gue Android, tapi istri gue punya pakai iPhone. Jadi gue kadang-kadang gue penasaran gitu, ini Clubhouse apa nih? Gue lihat, gue kadang-kadang join beberapa room gitu, gue masuk, denger just for listening doang kan. ini ya sih, ini kesan yang gue dapat dari Clubhouse ya. Ya opini pribadi gue ngerasa gini loh, Clubhouse itu seperti tongkrongan, beberapa orang lagi nongkrong, tapi didengerin sama orang-orang. Kayak nguping tongkrongan orang memang. Iya bener, kayak lu lah, kayak ibaratnya kalau mungkin nih analoginya gini, kayak lagi di kafe nih, ada satu meja atau ini di table-nya ini nih diisi sama mungkin dalam tanda kutip orang-orang keren. Nah, orang-orang yang ada di kafe tersebut penasaran nih, pengen dengerin si orang-orang yang ada di table ini nih ngomongin apa sih, dan berharap mungkin dipanggil sama orang-orang gitu, coba dong lu masuk ke sini, ikut ngobrol sama kita, ikut nongkrong sama kita, masuk ke tongkrongan kita. Gue ngeliatnya kayak begitu lama-lama gitu loh. Ya, kayak tadi lu bilang, karena ketika ada yang dikasih kesempatan buat ngobrol ya, buat ikut ngobrol, apa ya, bragging dirinya dalam tanda kutip ya, membragging dirinya itu benar-benar kadang bisa 2 menit sendiri ngomongin diri dia sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin kan lu dipanggil atau lu mungkin kasih kesempatan sebenarnya kasih opini lu aja tentang topik yang lagi mau dibahas. Nah, betul. Dan satu hal yang gue sadar juga, public figure atau kayak influencer dan lain-lain, mereka tuh suka lupa ya kalau orang lain tuh juga bisa dengerin gitu. Oh iya. Jadi kegibahnya agak ngegibah nih ceritanya nih. Mereka tuh kalau ngobrol, mereka nggak ingat kalau ini tuh sosial media. Dan ini masih menyangkut erat dengan personal branding mereka. Kalau misalnya gue ketika gue ngebuat Clubhouse sama teman-teman gue gitu, memang udah ada tujuannya gitu. Ini room ini tuh untuk ngobrolin ini gitu, dan kita stick sama itu, dan kita fully aware kalau misalnya itu akan berpengaruh sama personal image kita. Nah Kak, ada banyak kali yang kayak ini mah cuma masalah cuman ini doang, cuman ngobrol-ngobrol doang, udah santai aja gitu. Ya tetap harus diperhatikan sih, dan itu yang menurut gue orang kurang aware aja sih mengenai itu. Kalau menurut gue bukan karena nggak aware sih, tapi vibe yang dibangun di Clubhouse itu seperti lu lagi ngobrol di telepon soalnya. Jadi seakan-akan kayak gue hanya ngobrol dengan teman-teman gue aja nih. Jadinya tuh kebawa suasana, lupa sebenarnya. Santuy gitu ya. Iya, ada yang denger nih sebenarnya, ada orang lain yang denger. Kalau misalnya gue perhatiin ya, kalau di Clubhouse-nya luar negeri yang memang mereka tuh memang terstruktur sekali sih. Mereka memang gue moderator, gue akan nanya gitu, bener-bener yang gue akan nanya. Walaupun ada juga Clubhouse yang lebih kecil-kecil dan mereka nongkrong aja sama teman-temannya, mereka juga tetap ada. Cuman kalau di Clubhouse besar pun mereka benar-benar yang super terstruktur seperti podcast memang. Tapi mereka kasih kesempatan orang buat nanya.
Dan itu menurut gue jauh lebih nyaman buat gue untuk belajar di sana, karena pertanyaan orang lain pun bisa men-trigger knowledge yang sebenarnya mereka tuh nggak kepikiran gitu. Dan itu ranah belajar yang enak banget sih. Betul. Kalau sebagai host ya, buat gua, kalau lu ngobrol udah lebih dari 3 orang, menurut gua nggak efektif sih. Akan jadi apa ya? Bisa jadi berebutan ngomong juga, apalagi kalau lu sebagai hostnya atau moderatornya, lu nggak bisa ngendaliin orang-orang yang di dalamnya ya. Dan ya makanya kayak gini ya. Gue kalau ini kalau gue lebih cenderung gini. Kalau dalam kondisi rame-rame dan orang pengen rame-rame berebutan speak out atau speak up, gue cenderung akan lebih milih lebih diem loh. Ya males gitu jadinya. Karena kayak seakan-akan kesannya tuh lebih pengen ya beradu opini aja. Tapi kalau misalnya kayak gue sama lu sekarang gini, kita hanya berdua doang ngobrol gini, gue bisa ngobrol banyak sama lu juga bisa ngobrol banyak sama gue, karena lebih ya itu vibe lebih enak, kita bisa lebih ngobrol bebas dibandingin ini ya ditonton langsung atau mungkin dengerin langsung secara live dan gue harus melihat opini dia, gue melihat opini dia juga, dan gue juga harus mengeluarkan opini gue gitu, dan itu lebih dari 3 orang atau 4 orang lebih. Wah udahlah, gue sebenarnya gue jujur ada malas. Makanya gue kalau kayak Clubhouse gitu gue juga nggak terlalu yang gimana banget. Tapi kalau harus mengganti handphone ya gue males banget. Harus ganti handphone cuma gara-gara satu aplikasi doang. Iya. But it happens gitu loh. Ada orang yang kayak gitu ganti handphone cuma gara-gara Clubhouse. Agak terlalu heboh itu ya. Iya, ya. Tapi gue nggak tahu ya. Selama aplikasi itu nggak bisa dimonetize. Yang paling menarik dari Clubhouse, adalah lo akhirnya sadar kalau ternyata orang-orang yang punya nama terkenal dan lain-lain itu tuh tidak sibuk yang Anda pikirkan gitu. Karena entah karena mereka tuh lagi work from home atau gimana, tapi misalnya kayak banyak yang figur Indonesia banget gitu ya. Jam 10 malam sampai jam 2 pagi tuh ngobrol di Clubhouse tuh, dan ruangannya penuh 1.500, 2.000 orang. Dan mereka ngomong aja terus gitu. Dan jadi gue mikir ini manusia-manusia nggak tidur gitu. Atau kemudian besoknya biasanya pagi-pagi atau kayak sekitar sorean gitu mereka udah ada lagi tuh di Clubhouse tuh. Dan banyak banget yang kayak gitu. Gue jadi kayak ini sebenarnya agak banyak waktu luang gitu. Cuma masalahnya mereka mau atau enggak. Iya. Makanya kan kemarin sempat ini mempertanyakan, ini para CEO startup ini kok nongkrong mulu di Clubhouse, mereka nggak kerja atau nggak ngurusin startupnya gitu, ngobrol terus ngoceh terus di Clubhouse. Ngobrol terus. Iya betul. Itu yang gue pikirin sih. Iya. Ya tapi nanti kita lihat lah. Kayak tadi gue bilang, Clubhouse itu kalau nanti nggak bisa dimonetize atau bingung mau dimonetisasinya gimana, ya lama-lama pasti hilang juga sih kalau menurut gue ya. Tapi considering mereka itu gini ya, considering mereka itu sekarang backupan dari investornya lumayan luar biasa sih ya. Jadi logika gue sih, gue nggak tahu ini bener atau salah, cuman logika gue seperti ini aja sih. Kalau lo di backup sama investor yang global, top global investor, mereka tuh biasanya tuh ada channel of advisors gitu loh. Jadi sampai mereka itu nggak bisa monetize, itu tuh agak-agak kebangetan ya sebenarnya. Karena sebenarnya mereka bisa nanya sana-sini gimana caranya, mereka bisa brainstorm bareng, kemudian mereka bisa develop satu produk baru gitu sebenarnya. Jadi I'm pretty sure walaupun trennya menurun di Indonesia, tapi nggak ngefek terlalu banyak sih menurut gue kalau untuk secara company ya. Karena mereka juga udah ada loyal users dan pasti I'm pretty sure, apalagi mereka yang paling menarik, mereka tuh ada town hall meeting di mana mereka seminggu sekali mereka foundernya ngobrol berdua kok nggak salah, dan kasih tahu apa aja yang mereka rencanakan ke depannya sama user mereka. Dan itu menarik banget buat gue karena mereka berarti bisa dapat feedback secara langsung, mereka bisa kasih secara langsung, dan mereka ngebuat kita engage sama mereka. Jadi hal-hal seperti ini yang
menurut gue, I'm pretty hopeful sih mereka bakalan bertahan, mereka bakalan, they will find a way, hopefully. Ya, hopefully. Ini opini pribadi gue sih. Cuman gini, biasanya kalau big player udah menambahkan fitur yang sama ke ininya mereka, ke platformnya mereka dengan fitur yang sama nih, biasa sih bakal pelan-pelan hilang sih. It happens kan ketika Snapchat diambil fiturnya diikutin sama Instagram kan, udah tuh Snapchat nggak kedengaran lagi tuh. I agree. On the other side, there are a lot of banyak sekali kasus-kasus di mana sebenarnya new player itu is better. TikTok, for example, is one. Zoom is another example. Jadi kalau dari buku bisnis, kalau teori-teori, it's either you become the first or you become better. Dan kalau misalnya, biarpun segimanapun sekarang Instagram mau nyaingin TikTok, tapi menurut gue agak susah ya. For some reason, untuk sampai sekarang sih gue masih belum ngerasa Instagram akan bisa ngalahin TikTok dari segi feature dan lain-lain. Tapi TikTok is TikTok gitu. Facebook juga berusaha mengeluarkan feature-feature yang berusaha nyaingin TikTok, tapi TikTok is TikTok. Dan gue tuh pengguna TikTok yang gue bukan salah talk, what they call it, salah talk, tapi gue benar-benar admire parent company-nya TikTok, si ByteDance. Si ByteDance. I really admire them. I think mereka salah satu company yang paling keren di dunia. Dan sulit sekali untuk, padahal mereka munculnya belakangan dari Facebook dan Instagram, tapi they can do it better. I think, so I'm pretty hopeful kalau misalnya di kasus-kasus di mana ada banyak orang yang bisa muncul belakangan menyaingi company besar dan they can do it better. Walaupun sebenarnya mungkin agak agak idealis, agak pemimpi gitu ya gue, tapi gue positive thinking kalau it will happen someday. Oke lah, we'll see lah ya ke depannya gimana nih. Gue sih menunggu kalau ketika Clubhouse sudah bisa di Android juga, dan di Twitter juga Space juga bisa di Android. Nah, gue pengen lihat ntar bagaimana mereka beradunya tuh. Bakal seru sih, tinggal kita lihat bagaimana. Anyway, tapi Twitter is an interesting space ya. Karena sebenarnya mereka ranah untuk monetize-nya agak-agak sempit juga. Mereka sekarang cuma ads doang. Dan sebenarnya banyak orang yang udah tinggal di Twitter juga dan masih bertanya-tanya kenapa kita masih di Twitter. Cuman pengguna setia Twitter tahu kalau Twitter itu tak tergantikan some ways. Dan effort mereka untuk monetize itu masih terus diperjuangkan dengan adanya subscription yang baru mereka mau keluarin $10 per month, is it? I think it's just an interesting space, kayak nggak dikabarkan selalu mau mati tapi masih tetap bertahan sampai sekarang. So I think it's a really great space aja gitu sih. Iya, setuju sih. Salah satu juga alasan kenapa gue bertahan di Twitter karena satu, gue bisa dapat info lebih cepat kalau di Twitter. Dan biasa juga di Twitter orang akan jauh lebih jujur dibandingin di Instagram. Iya, betul. Dan yang ketiga, Twitter itu banyak yang lucu-lucu gitu. Itu sangat-sangat menghibur banget ketika lu lagi stres, lagi suntuk, ya lu lihat Twitter deh. Lu pasti akan menemukan ada aja yang lucu, hal lucu di Twitter. Iya, betul. Selalu dan ada ini ya, yang menarik dari Twitter adalah ini juga udah sering diangkat sama visi dan entrepreneurs di luar negeri sih. Karena mereka itu benar-benar utilize Twitter sebagai personal branding mereka, satu. Dan yang kedua, to connect to random strangers. Dan banyak banget orang di US yang bilang, gue dapat kerjaan dari Twitter, gue dapat offer job dari Twitter, gue dapat project-project keren dari Twitter, gue bisa ketemu A, B, C dari Twitter. Dan it's an amazing space dibandingkan dengan LinkedIn, Facebook, or Instagram. And I think, I don't know how they did it, but tapi it happened anyway. So I think it's an interesting space. Oke, Jill.
kita lanjut sedikit dengan karir lo ya. Tadi kan lu kerja di Bread Story. Abis Bread Story lu kemana? Abis Bread Story gue ke Fabelio. Oh, Fabelio. Oke. Furniture ya? Fabelio, ya. Furniture. Itu juga gue join ketika mereka tuh masih kecil, masih cuman 10 orang gitu. Belum ada office sendiri, masih nebeng di Conclave. It's fun. Lalu setelah itu lu di Fabelio, gue sempat lihat di itu lu sempat ini ya di apa? Active Egg ya? Iya, gue di Active Egg itu last year. Jadi tuh sebenarnya setelah dari Fabelio, gue tuh ada gap year di mana gue tuh berusaha mencoba untuk ngebuat agency content creation sendiri, content creation. That's not the word. Kayak apa ya? Untuk ngebuat agency intinya yang bisa nge-provide konten gitu dalam hal visual ataupun copy. Tapi itu gagal tuh, jadi sekitar 1 tahunan gitu gagal, dan gue juga akhirnya bubar sama partner gue. Gue lumayan stres waktu itu ketika gue mikir ya udah deh, gue juga kayaknya nggak berbakat nih jadi entrepreneur gitu kan. Lumayan deg-degan sih kalau sebagai agency. Jadi sekarang gue nggak meremehkan agency. Gue benar-benar kayak orang yang bisa ngebuat agency itu hatinya tangguh nih ceritanya. Karena karena kita tuh berhubungan dengan manusia. Kalau gue kan lumayan ya, ada produk, ada manusia nih. Kalau agency itu produk lo manusia, klien lo manusia. Jadi both ends adalah manusia yang wild card menurut gue ya, kalau manusia itu. Jadi dari tim lo bisa terjadi sesuatu kesalahan yang nggak disangka-sangka. Dari klien juga ada permintaan dan atau retainernya mereka bisa putusin dan segala macam. Menurut gue itu lumayan stressful buat gue waktu itu ya. Jadi gue salut banget sama orang yang bisa ngebuat agency. Tapi ketika gue 2018-2019, gue akhirnya buat agency. Gue akhirnya kesampaian buat agency bareng Jonathan N. dan satu partner gue lagi. Kita bertiga buat agency untuk ngebantuin pemilu 2019 untuk Golkar dan Jokowi gitu. Setelah itu, ya, jadi ketika kita tuh, dan lumayan successful, we had a pretty good run. Jadi sama sekali itu, it's a pretty good year. Dan kita benar-benar selain dari financial wise gitu ya, gue kan juga yang tadinya tuh lumayan cuek mengenai politik, sekarang jadi lebih ngerti dan lebih ngerti dalam hal gini ya, kayak waktu dulu gue mikir politik itu korupsi dan segala macam, tapi lebih ke arah impact-nya politik untuk kita dan apa yang bisa dilakukan untuk kontribusi ke politik tersebut gitu, kita sebagai anak muda gitu kan. Dan itu menarik sekali. Jadi perjalanan as agency gue itu yang tadinya gue cuma digital marketing, tapi akhirnya lama-lama ngerti mengenai politik, ngerti mengenai psychology, ngerti mengenai voting dan sistem pemerintahan. Walaupun gue nggak expert, kita ada political expert juga, tapi kita akhirnya buat itu. Dan tadinya sebenarnya sebagai partner kita berpikir pengen lanjutin sih sebenarnya. Oke, kita pengen lanjutin nih. Tapi untuk kita lanjutin itu juga lumayan berat. Kita juga masih agak bingung sebenarnya mau gimana setelah pemilu. Jadi untuk sementara hiatus dulu, di pause dulu, dan kemudian kita mikir ya daripada kita memaksa tim kita untuk mengerjakan sesuatu yang mereka they don't believe in, kita lepas untuk cari jalan sendiri dulu gitu. Gitu sih. Dan setelah itu baru gue ke Activate. Kenapa gue ke Activate? Karena Ron itu dulu dia punya personal office, dan personal office-nya itu pas di samping kantor agensi gue gitu. Dan kita tuh nggak tahu, tadinya kita sama sekali nggak tahu, mereka tuh sering berempat di office itu, ada Ron, ada Mike, dan 2 orang lagi. Mereka tuh sering berempat di agensi di kantor itu, dan kebetulan kita di agensi itu setiap sore itu kita sering main Mario Kart, sering main Switch.
Kemudian kita ada board game, ceritanya gitu. Jadi kita suka banget main board game, kita sering banget main Switch. Dan kita tuh orangnya sering nyetok snack gitu loh. Jadi kita lumayan foya-foya dengan snack dan lain-lain. We make it as comfortable as possible. Kemudian sore-sore kita tuh main Switch, mereka tuh cuma perkenalkan diri, oh gue Ron, gue main, segala macam. Kita ajakin, oh do you want to play Switch with us? Kayak, just play with us gitu. Dan akhirnya kita lumayan, dari situ kita main game. Beberapa bulan kemudian, setelah lama gitu, baru kita tahu, kan kita juga bingung, mereka tuh sebenarnya ngapain gitu kan. Datang ke office pribadinya cuma seminggu sekali gitu. Jadi mereka mulai cerita, oh kita tuh sebenarnya masing-masing ada company sendiri dan lain-lain. Ketika kita tuh memutuskan untuk pause the company, mereka tuh lumayan tawarin, lu mau nggak sini? Gue ada ini kayak do you wanna help out gitu. Jadi gue lumayan tertarik. Okay, working with Ron. Dan Ron is a good friend, and he's a great entrepreneur juga. I really like him. He has a great character. I have no bad words untuk ngobrolin tentang dia. He's amazing. Jadi ketika gue kerja sama dia, ya udah gue masuk ke Activate. Gitu. Dan mereka waktu itu pengen develop satu produk baru. Gitu sih. Oke, itu berarti lu benar terakhir kali lu kerja sama orang di situ tuh? Betul, iya. Terakhir kali gue kerja sama orang di situ, betul. Terus kenapa lu bisa kepikiran akhirnya mau bikin produk skincare? Itu skincare itu kan ya walaupun memang benar demand-nya tinggi, tapi kan untuk membuat suatu produk kosmetik itu kan sangat-sangat challenging banget kan. Belum lagi lu harus research dulu apa-apa perlu yang lu bahan-bahannya mau gimana, belum lagi nanti izinnya. Itu kenapa tuh pilihnya begitu? Yang pertama adalah karena nyokap gue itu tuh dulu dia itu tuh orang facial gitu. Jadi dia itu waktu mudanya dia itu tuh dia sama oma gue itu tuh bisa keliling ke rumah-rumah orang untuk facial. Dulu kan masih zaman gue bayi gitu kan masih kurang ya produk luar negeri dan lain-lain gitu kan. Jadi dia tuh dari rumah ke rumah. Jadi bahkan sampai artis-artis, keluarga pemerintahan gitu mereka lumayan oke lah gitu waktu dulu. Terus lama-lama karena produk-produk baru datang dan brand-brand baru mulai bermunculan, jadi ya udah mereka akhirnya keluarga gue ke bisnis keluarga gue yang lain gitu. Tapi gue dari dulu sampai sekarang tuh gue juga nggak ada masalah wajah dan segala macam. Maksudnya gue waktu dulu jerawatan juga sih. Cuman maksudnya gue tuh nggak sampai kayak yang ke dokter kulit dan lain-lain karena nyokap gue itu ngerti. Jadi nyokap gue ngerti kayak gituan dan dia ada produk sendiri dan ketika gue tuh pengen ngebuat sesuatu hal sendiri gitu ya, gue kepikiran apa ya gue pengen buat apa gitu. Gue sebenarnya mikir kan ketika gue itu di startup, gue mikir apakah gue pengen buat tech startup gitu, ngebuat SaaS atau kayak apa yang lain gitu. Tapi ketika gue ngeliat, gue belum ada panggilan ke sana sih, belum ada idenya gitu loh kayak. Oke, gue belum ada idenya dan lain-lain. Akhirnya ketika gue tuh udah mulai kepikiran untuk pengen buat sendiri, gue inget satu saat gue pulang dari Activate, gue bilang ke nyokap gue, kayaknya gue pengen ini aja deh mah, aku pengen coba nge-rebrand produk mama, terus habis itu kita buat yang oke, segala macam, kita bangun brand dari nol, tapi nyokap gue pandu gitu. Jadi dari situ sih. Jadi sebenarnya dibilang dari nol banget kayak buta-buta, kayak gue nggak tahu apa-apa mengenai skincare juga enggak, karena nyokap gue memang paham. Jadi bisa dibilang lu tinggal membaguskan aja lah ya, bagusin dari yang nyokap lu udah punya, lu bikin brandnya, lu bikin packagingnya, dan lu memarketingkannya ya. Bisa dibilang kayak gitu. Betul. Ya. Daftar BPOM baru gitu. Terus gimana menurut lu tentang bisnis skincare ini? Apalagi saingan lu kan produk lokal. Saingan lu itu kan ya sekarang mostly
from Korea ya. Iya. Jadi salah satu alasan bisnis kenapa gue pengen banget buat bisnis skincare adalah ketika 2019 itu adalah waktu-waktu di mana skincare industry itu booming banget di US. Karena mereka itu konsepnya udah berubah dari yang mereka tuh pengen full makeup look jadi more natural look gitu kan. Di Korea juga gitu. Jadi udah nggak pengen makeup yang tebal-tebal, tapi pengennya kulitnya kelihatan sehat gitu. Dan untuk seperti itu, mereka tuh benar-benar harus kulitnya memang pada dasarnya harus sehat. Nah, jadi waktu 2019 itu banyak banget skincare butik skincare yang di-acquire sama LVMH atau Shiseido. Dan mereka itu valuation-nya bisa sampai $800 juta, bisa sampai $900 juta, karena memang demand-nya itu segitu tingginya dan itu tren untuk turun tuh masih belum kelihatan. Jadi belum kelihatan puncaknya gitu. Itu kalau di US ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu menanjaknya akan jauh lebih oke karena kita memang udah mulai market kita udah mulai aware nih sama kesehatan kulit dan nggak cuma cewek doang, cowok juga bisa pakai dan itu udah menjadi lifestyle dan karena market kita juga besar sekali, trennya juga bisa naik terus. Dari pemerintah juga bilang kalau industrinya oke banget. Kalau ditanya apakah gue takut bersaing sama yang di Korea, sebenarnya enggak juga sih. Yang pertama adalah karena pemikiran gue seminimnya pemikiran gue. Misalnya senegatifnya pemikiran gue adalah I don't mind sharing the cake. Karena marketnya terlalu besar gitu. Ibaratnya misalnya Indomaret sama Alfamart sebelah-sebelahan. Kayak kenapa sih lo sebelah-sebelahan? Kenapa lo nggak pisah? They don't mind sharing the cake karena memang mereka juga sama-sama untung gitu. Buat gue senegatif-negatifnya pemikiran gue, misalnya sepesimisnya gue akan mikir okay, I don't mind sharing the cake, that's first. Jadi istilahnya ini adalah game yang kemungkinan untuk gagal bangetnya itu agak kecil gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena local brands itu lagi naik daun sih. Dan local brands itu akan jauh lebih mengerti sama kebutuhan kulit-kulit yang lokal dibandingkan sama kebutuhan kulit yang di Korea. Dan yang ketiga, dengan kualitas yang sama, kita bisa menawarkan harga yang lebih murah karena memang produksinya lokal. Gitu. Berarti ini variannya ada buat cowok juga. Tadi lu sempat mention ya? Sebenarnya skincare itu cewek cowok sama aja. Oke. Cuman kadang-kadang kalau orang label brandingnya cowok banget, itu branding doang. Karena kadang-kadang cowok ngerasa nggak nyaman untuk pakai skincare cewek. Tapi dari segi ingredients itu sebenarnya sama aja cewek sama cowok. Oke, berarti masalah branding dong. Masalah brandingnya doang sebenarnya ya? Iya, masalah branding doang. Misalnya kayak sabun cuci muka, kayak Pond's gitu juga misalnya mereka buat yang cowok. Sebenarnya kalau dibaca-baca ingredientsnya mirip-mirip juga. Gitu. I see. Karena mungkin masih banyak juga cowok yang merasa kalau beli begitu-begituan, apalagi kalau itu sebenarnya emang lebih ditujuin buat ke cewek, gengsi sih ya. Iya, betul. Jadi gue juga salah satu challenge gue, tapi ini bukan challenge ya. Menurut gue lebih ke arah keuntungan sih justru. Karena gue bisa educate cowok-cowok kalau misalnya, oh ini tuh cowok bisa pakai loh. Dan itu memperluas market gue gitu. Karena gue daripada gue mengedukasi orang-orang yang udah loyal sama satu brand, kemudian gue tarik, chances buat gue main di ranah orang yang nggak pernah pakai skincare kemudian pakai skincare itu kan jauh lebih besar jadinya gitu kan. Jadi sebenarnya untung juga sih buat gue. Iya, ngomong perawatan sekarang cowok-cowok juga nggak kalah loh sama cewek ya untuk perawatan kulit, rambut. Mereka lumayan concern sebenarnya karena kalau di Indonesia masalah kulitnya itu kebanyakan berminyak dan jerawat ya. Jadi kalau jerawat itu kan memang kelihatan banget nih ya
kalau cowok juga lumayan insecure gitu sama jerawatan mereka gitu. Jadi mereka juga udah lumayan nyari solusi untuk masalah itu. Tapi it doesn't matter. Kalaupun misalnya berangkatnya dari masalah kayak jerawat, nanti ke depannya mereka pengen, oke, gue jerawat gue udah selesai, tinggal bekasnya doang, atau oke, akhirnya gue ngerti nih apa gunanya sunscreen, kayak gitu-gitu. It doesn't matter. Menurut gue itu adalah satu hal yang bagus gitu. It's good. It's a good start. Iya, gua sih sebenarnya kalau untuk perawatan nggak yang gimana-gimana. Kalau cuci muka gue masih ada ya, biasalah pakai kayak yang buat cuci muka. Kalau apalagi keramas, ya biarpun gue nggak ada rambut ya, tapi gue keramas tetap masih keramas. Karena intinya sebenarnya kan keramas itu, shampoo itu kan untuk kulit kepala kan, bukan buat rambut doang sebenarnya kan. It's an interesting thing, karena di TikTok juga banyak banget yang sering nanya ke orang yang nggak ada rambut, kayak lo cuci rambut pakai shampoo apa pakai kulit badan, kan itu kan pakai sabun kan itu kan kulit kayak gitu. I think it's an interesting question. Iya pakai shampoo tetap sama. Gue pakai shampoo. Ya, walaupun mungkin kadar banyak shampoo-nya nggak sebanyak ketika masih ada rambut ya, karena kan cuma kulit kepala doang gitu loh. Karena ya biar gimana pun kulit kepala ini bisa berminyak ya kan, apalagi kalau lu habis dari luar, kena debu lah apalah ya, kalau lu nggak lu ini lama-lama kepala lu ini juga. Gue pengen nanya deh, lu sunburn dong ya kalau misalnya kena matahari kelamaan? Enggak? Sunburn pasti. Kepala lu? Iya pasti. Makanya kalau lagi bisa terik banget gue pakai topi. Oh, oke. Pakai topi. Nah, ini yang lucu nih. Gue juga pokoknya semenjak kepala gue pelontos, gue juga baru sadar. Kan orang sering ngeledekin kan, wah kepala lu ini nih kayak lampu nyala gitu. Ya kan, sering kalau jokes kayak gitu kan. Dan ternyata bener loh. Ketika lu kalau lagi berdiri di depan ya, lagi di luar ya, ketika lagi ada matahari dan mataharinya itu kena kepala lu, bener, matahari itu sinar tuh mantul di kepala lu. Dan lu baru sadar itu. Gue baru sadar, oh iya juga ya. Gue yang realize itu temen gue, ternyata bener ya, bisa mantul sinarnya matahari di kepala orang kalau ketika kepala orang itu pelontos. Oh iya bener juga ya, gue baru sadar tuh gak. Oke. Ya tapi gue ini sih, gue giniin kepala karena ya satu emang pilihan juga sebenarnya, dan yang kedua ya cowok itu kan biasa kan problemnya adalah makin lama rambutnya makin tipis kan. Makin tua makin tipis ya. Udah mulai ada ini tren ke arah situ. Udah gue berpikir daripada gue harus menunggu berdamai nanti lagi, mendingan sekarang aja lah gitu. Karena gini loh, buat gue mending lu pelontos atau botak sekalian daripada lu botak nanggung. Iya sih. Tapi hair itu genetik kan? Iya, genetik juga benar. Itu juga genetik sih. Benar. Berarti emang lo udah ngelihat tren di keluarga lo seperti itu gitu ya? Iya. Makanya mending gue berdamai secepatnya gitu daripada gue menunggu lama banget. Betul. Karena gini loh, gue masih aja sering ngelihat cowok-cowok yang rambutnya tuh biasa kan kalau menipis kan di sini dulu nih ya, di ubun-ubun ya. Di sini-sininya masih ada nih numbuh. Gue sering lihat dipertahankan sedemikian rupa, padahal ya mau di gimana pun tetap aja lu udah kelihatan gitu, sini lu udah nggak ada, udah kosong. Temen gue sih ada satu pemikiran hopeful ya, dia bilang gue pengen keep rambut gue sampai gue tajir enough untuk gue ini tanam rambut gitu, maksudnya which okay, maksudnya visioner gitu orangnya kan. Iya, nggak salah, tapi gini loh, masalahnya ketika sekarang ini berarti kan secara look, tampilan lu kan akan terlihat, gue selalu ngomong gini, ketika botak lu cuman botaknya yang di sekeliling ini lu doang, botak nanggung lah gue ngomongnya lah ya, botak nanggung kayak gitu, lu tuh kayak ini tuh gak, kayak origami, kayak apa sih, kayak onigiri. Ya kan kayak nasi, ini kan pala lu nasi nih, pala lu tuh dibungkus sama rumput laut tuh, jadi ini lu nih rumput laut, aneh sebenarnya. Mending lu contoh sekalian deh, kalau misalnya nanti kayak temen lu gitu berharap nanti one day lu bisa, dia mau apa implan atau mau di implan ya. Iya kan, ya nanti kan ini bisa numbuh lagi kalau emang ini masih bisa numbuh kan. Iya betul. Oke, make sense. Jadi daripada lu tampilannya pala lu kayak onigiri gitu kan, males banget kan. Ya udahlah, gue mending gue pelontosin aja lah, lebih inilah. Iya betul. Dan ternyata cuman memang
Memang cowok itu masalahnya rambut, betul. Betul. Kalau di luar negeri yang startup yang subscription based untuk cowok itu cukuran sama rambut sih. Memang hair fall segala macem gitu. Make sense. Ya, sekarang sih gue udah berdamai dan ternyata gue enjoy dengan seperti ini sih. Ya, kalau ngomong tentang personal branding ya, gue lebih gampang dikenal dengan begini dibanding gue udah rambut. Orang lebih gampang kenal gue gitu, nginget gue. Oh dia yang botak tuh, yaudah kan lebih enak. Make sense ya. Iya. Ya udahlah, gue sih ya suka-suka aja sih dengan kondisi kayak begini sekarang lah. By the way, Jill, gue jadi penasaran gini loh. Gue ngeliat nih, gue ngobrol sama lu, kita ngobrol kurang lebih udah sejam nih ya. Menurut gue, lu pinter gitu loh. Dari lu juga mulai bagaimana lu melihat kondisi ketika lu join startup dan lu ngeliat ternyata, wah harus kondisinya begini nih. Startup itu kan boleh dibilang, apalagi kalau di awal-awal kan cukup mess up ya, lu harus beresin sana-sini, tapi lu sabar, lu telaten, dan lu mau belajar juga. Sampai akhirnya di titik lu di sekarang gitu lu membangun produk lu sendiri, brand lu sendiri. Itu kan dibutuhkan sebuah apa ya menurut gue ya, sebuah pemikiran dan juga sebuah pengalaman yang nggak hanya belajar 1-2 tahun gitu kan. Udah lu berarti kan lu udah dengan skill set lu sekarang ini pun lu juga udah mengasahnya, embrace-nya kan udah lama kan. Lu merasa gini nggak sih kalau ketika lu nih dengan level lu sekarang nih, cewek cakep dan pinter, membuat cowok-cowok di sekitar lu jadi insecure sama lu? Dalam hal cari pasangan hidup atau cari temen doang ini ceritanya? Entah pasangan hidup, entah berteman. Kadang-kadang ada juga, gue juga pernah ketemu temen gue gitu, dia merasa, wah gue kalau ngobrol sama dia kayaknya gue merasa nggak layak. Karena dia pinter banget, dia cakep banget. Dia cakep dan pinter banget. ada yang kayak gitu. Okay. I understand what you mean. Kalau gue, prinsip gue lebih ke arah seperti ini. Yang satu yang gue akan pegang terus adalah gue nggak mau merendahkan orang. Oh, oke. Pokoknya mau gue merasa, walaupun misalnya pendidikannya nggak setara atau, tapi pendidikan atau misalnya gue tahu lebih banyak, gue harus menjaga diri gue sendiri untuk biarpun misalnya gue tahu lebih banyak hal, tapi gue nggak mau merendahkan dia, merendahkan siapapun, secara sengaja ya. Jadi kalau nggak sengaja ada yang pernah gue rendahkan dan mendengarkan podcast ini, aku minta maaf, aku tidak pernah sengaja. Tapi secara general gue memang prinsip gue satu sih, gue nggak mau merendahkan orang. Tapi karena gue sudah mengontrol ini, jadi untuk selanjutnya kalau dia mau merasa insecure atau merasa takut, I'm sorry, it is not my problem. Gitu. Betul. Jadi lebih ke arah dua itu sih. Kecuali beda kalau misalnya gue dengan sengaja merendahkan orang, kemudian gue nyalahin, kenapa tuh orang insecure gitu kan? Itu kan nggak ada logikanya gitu. Ya memang kita memang sengaja mau merendahkan orang gitu. Tapi kalau dari prinsip gue selalu pegang satu, oke, gue nggak bisa mengontrol mereka tuh mikirnya seperti apa mengenai gue. Kalaupun misalnya kehadiran gue membuat mereka insecure, nggak masalah. Mereka nggak mau berteman sama gue, nggak masalah. Gue nggak akan memaksa. Mereka nggak mau pacaran sama gue misalnya, nggak masalah juga. Gue nggak memaksa, tapi gue nggak akan pernah merendahkan mereka. Gitu. Mau latar belakang mereka seperti apa, cerita hidup mereka seperti apa, gue nggak akan mau merendahkan mereka. Karena menurut gue ada hal-hal, gue selalu juga percaya ada hal-hal yang mereka tahu dan gue nggak tahu gitu. Jadi misalnya mereka kerja di biarpun seboring-boringnya banking gitu ya, tapi pasti ada banyak hal yang mereka akan tahu dan gue nggak tahu, dan itu akan gue selalu hormati itu gitu sih. Tapi biar gimana pun mungkin lu nggak ini ya, lu memang nggak sengaja atau lu mungkin nggak bermaksud seperti itu, tapi biar gimana pun ketika personal brandingnya udah seperti itu dan orang ngelihat lu seperti itu, apalagi kita
kita ini kan tinggal di negara yang sistemnya masih patriarki banget kan. Lu sering pasti lihat lah, apalagi kalau lu aktif di Twitter, lu sering lihat ada orang pasti yang komen-komen atau mereply, ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi, pinter-pinter, ntar dapat jodohnya susah. Sering kan ada yang ngomong kayak begitu kan. Gue ngelihat ya, sebenarnya kalau ada cowok yang ngomong kayak begitu, sebenarnya itu udah bagian dari dia nggak percaya diri sih dengan ketika harus berhadapan dengan cewek yang seperti itu. Karena jadinya dia konternya begitu, cewek mah di rumah aja. Nggak perlu lah gue ada teman gue yang memang dia sekolahnya tinggi, tapi ketika karirnya oke, ketika ditanya mau cari cewek yang seperti apa, dia bilang he wants a trophy wife. Dia nggak pengen ceweknya pintar, dia pengen cewek cantik, udah. Padahal dia sekolahnya tinggi. Jadi maksud gue sih lebih ke arah seperti ini sih. Gue juga pernah ngebahas ini sama teman-teman gue kan. Waktu dulu, waktu beberapa tahun lalu lah gitu kan. Sebenarnya temen gue ngomong suatu hal yang menarik sih. Dia bilang, yeah, you don't want them in your life anyway. So, buat gue, that kind of people, ya kalau misalnya memang mereka insecure, selama balik lagi gue nggak dengan sengaja membuat mereka insecure, gue nggak kayak gue sebulan dapat 1 M, lo dapat berapa? It's a jackass move. Iya betul. Dan lo pantas dibenci kalau misalnya lo flaunting your whatever it is ke orang-orang gitu kan. Itu nggak heran kalau orang nggak suka. Cuman selama gue masih mengontrol diri gue sendiri, gue nggak merendahkan orang, dan kalau memang mereka masih tetap nggak suka, nggak masalah. They don't have to be in my life. They can go. I don't mind gitu. I don't mind not having people yang emang nggak suka, nggak apa-apa, nggak masalah. Betul. Tadi kan yang lu sempat cerita nih, yang teman lu bilang, yang teman lu itu yang dia pinter, tapi dia pengen ya, yang lu bilang istilah the trophy wife lah ya. Wah, yang penting cakep aja. Tapi nggak perlu pinter-pinter amat. Gue nggak tahu ya. Cuman kalau gue sih, kalau gue ketemu cewek cakep, tapi ketika gue ajak dia ngobrol dan ternyata mungkin bisa jadi emang karena nggak nyambung aja, gue nggak tahu dunia dia nggak tahu dunia gue. Tapi ketika gue bisa ngobrol sesuatu dan dia ternyata banyak nggak taunya, gue kadang ya gue jadi ilfil sih. Ya udahlah, emang susah gitu ngobrol sama dia. Memang mungkin dia banyak yang nggak taunya. Ini pernah gue ketemukan beberapa kali di ini, kalau ngobrol sama cewek-cewek yang jadi influencer. Jadi sebenarnya I have a different perspective sih. Menurut gue itu bukan masalah ini orang nggak tahu apa-apa. I think at some point in our life kita juga pasti akan merasa diri kita nggak tahu apa-apa gitu. Tapi lebih ke arah gimana caranya kita bisa engage in a conversation. I think that is the key. Rather than the knowledge itself, tapi gue lebih ngerasa skill untuk lo engage sama conversation, skill untuk lo tuh ngebales pembicaraan orang, nanya balik, and you know what to ask, itu lebih penting dibandingkan lo tahu, Perang Dunia Kedua yang mulai siapa, dan segala macam. It doesn't matter. Kayak misalnya pun, gue misalnya, tapi ini adalah sebuah skill yang menurut gue bisa diasah sih. Karena gue sendiri merasa, Jill yang 10 tahun lalu misalnya, pasti kalau diajak ngobrol juga, gitu loh. Kayak nggak bisa, nggak tahu cara engage in a conversation gitu. Tapi gue belajar dan lebih mengarah ke pengalaman dan gue mengasah pengalaman gue, mengasah skill gue, terus refleksi dari sendiri kayak tadi conversation seperti ini kenapa tadi jadi awkward ya gitu kan. Kayak gue ngelihat nih orang nih jago nih jadi moderator misalnya, apa sih yang membuat dia tuh menarik gitu kan. Hal-hal seperti itu yang gue pelajari sampai akhirnya gue lumayan percaya diri kalau misalnya pun gue ditaruh misalnya di suatu tempat insinyur gitu ya, misalnya gue nggak tahu apa-apa nih mengenai insinyur nih, I can talk to him kayak or her gitu. Gue tetap bisa make a conversation. Jadi menurut gue
itu basic life skill sih, yang orang-orang kalau misalnya yang gue perhatiin kalau misalnya influencer kayak gitu, mungkin karena mereka merasa orang udah tertarik sama mereka gitu ya. Jadi they don't feel the need untuk mengasah keterampilan itu gitu, karena mereka mikir oke, gue udah dapat attention anyway. Sedangkan itu adalah basic life skill yang emang lo semua orang harus punya sih gitu. Itu menurut gue doang sih. Tapi gue nggak tahu bener atau enggak gitu. nggak ada yang bener, nggak ada yang salah, itu kan opini lu. Tapi yang menarik tetap begini, kayak tadi nih ya, misalnya kayak tadi gue sebenarnya pertanyaan itu gue iseng aja gue lempar gitu ke lu, tapi lu langsung bisa berpikir oh gini. Maksudnya berarti lu punya kerangka berpikir yang memang oh kayak gini gitu loh. Sometimes for some people mungkin kayak tadi lu bilang juga perlu belajar juga ya, tidak punya kerangka berpikir yang gimana ya, mungkin istilah yang konstruktif kali. Jadi ketika mereka berbicara pun atau mereka mengeluarkan pendapat pun kadang-kadang asal jeplak aja, asal ngomong doang, yang kadang-kadang kita juga jadinya ya gimana ya, tetap aja sekarang ini di dunia digital sekarang lu harus bisa membungkus atau lu mengasah sedemikian rupa supaya lu tuh terlihat bagus lah. Kadang-kadang orang salah ngomong dikit aja langsung dihajar ya habis-habisan kan. Itu cara pemikiran yang runut itu juga gue consciously belajar. Jadi gue itu super beruntung. Gue dikelilingi oleh orang-orang yang super educated, dan mereka ketika mereka menjelaskan sesuatu itu jelas banget gitu ya. Dan salah satu hal yang gue pelajari dari beberapa tahun belakangan adalah satu, menulis itu membuat kerangka berpikir kita menjadi lebih runut. Bukan nulis yang kayak dear diary gitu ya, tapi lebih ke arah latihan menulis, pembukaan paragraf apa, isinya apa, konklusinya apa. Dan itu adalah basic. Ini juga basic life skill yang menurut gue, lo penulis bukan penulis, lo suka nggak suka, tapi itu adalah satu hal yang penting untuk dipelajari gitu. Dan buat gue ada kalau lo notice ada orang namanya Edward Ghani gitu. Nah dia kan temen gue, political expert, dan dia tuh suka nulis di koran. Yang membuat gue kagum, walaupun tulisannya memang bagus gitu, tapi dia tuh runut sekali pemikirannya. Dan gue sejak gue berteman sama dia, gue jadi dengan sengaja gue jadi merunutkan pemikiran gue gitu. Dan setiap kali gue ketemu dia, yang gue pikirin cuma satu, Gan, ajarin gue nulis, Gan. Karena gue nggak mau publish di Jakarta Post, enggak, itu bagian lo doang. Tapi maksud gue, gimana caranya lo menjelaskan sesuatu dari A sampai Z dengan runut dan orang tuh ngerti gitu. Dan itu keahliannya dia, dan gue belajar dari dia banyak sih. Gitu. Ya mungkin itu mungkin bagusnya lu kali. Lu mau belajar, lu mau mengasah diri lu. lebih ke arah refleksi gitu kali ya, kayak oke, gue tuh sempat kepikiran beberapa tahun lalu, apakah gue butuh master's degree gitu, business school. Kenapa? Karena gue ngerasa sebenarnya bukan masalah ilmu ya. Buat gue sekolah lagi itu bukan masalah ilmunya, karena ilmu itu lo bisa Google dan semua jawabannya ada. Tapi gimana caranya lu berargumen, berdebat, dan menukar pikiran tanpa lu emosi. Yang kedua, lu bakal belajar gimana caranya lu merunutkan ide-ide lu gitu. Misalnya lu presentasi nih di business school. Oke, gue pengen buat bisnis ini karena ini gitu segala macam. Nah, beberapa tahun lalu yang gue sadar adalah ketika gue kerja, gue itu kan intuisi kenceng gitu. Jadi tapi teori gue lemah. Jadi ketika gue itu tuh mengajukan sebuah ide yang tidak konvensional gitu, misalnya kayak gue ngerasa kayaknya marketingnya nggak kayak gini deh, kayaknya kayak gini. Tapi gue tuh nggak tahu gimana cara menyampaikan alasan kenapa gue
mengutarakan ide itu gitu. Dan itu ngebuat gue frustrasi, sering banget kalau di ke tempat kerja gue frustasi sendiri kayak, ide gue ditolak padahal gue udah tahu itu jalan terbaik gitu. Jadi gara-gara itu gue jadi mikir gimana caranya supaya gue bisa lebih mengutarakan ide gue dengan baik gitu sih. Karena pengalaman seperti itu gitu. Betul. Karena biarpun kita punya ide sehebat apapun, tapi kalau kita nggak bisa deliver itu ke orang lain, orang juga nggak ngerti lu maunya apa, lu mau ngapain. Iya kayak, iya. Dan gue merasakan itu frustrasinya luar biasa karena gue ketika campaign-nya yang akhirnya jalan tuh gagal, gue udah kayak, tuh kan gue udah bilang harusnya tuh kayak gini gitu. Tapi how you deliver it is also important. Dan itu nggak cuman kayak dalam kerjaan, tapi juga dalam relationship juga gitu kan. Kayak, oke, gue nggak suka lo kayak gini. Kenapa? Karena kayak gini gitu. Itu apa ya? Gue juga selalu bilang superpower gue yang gue miliki belakangan ini adalah gimana cara memisahkan emosi gue dari perkataan gue gitu. Walaupun gue marah, tapi gue nggak teriak. Ketika gue bilang gue sedih, gue juga nggak nangis sampai kayak orang gila gitu kan. Jadi ya itu, tapi itu apa ya, itu bisa dipelajari sih. Jadi gue selalu bilang you can always learn those skills, tapi lo juga harus lebih aware aja sih sama diri sendiri. Setuju. Wah gila, cowok-cowok nih yang insecure tadi sebut Koba, kita bahas nih akan makin insecure kan pendengarnya. Aku nggak gigit kok, guys. Iya, emang nggak gigit, tapi ya kalau ada yang dengerin dan cowok itu insecure, dia akan makin insecure. Gila, gue kok kayaknya jauh banget sama nih cewek gitu ya. Ya, tapi ya anyway, itu pilihan lah. Lu mau upgrade diri lu atau enggak? Gue inget banget pernah ada orang yang ngomong begini, kalau lu pengen dapet pasangan yang hebat, ya lu juga harus menghebatkan diri lu lah. Lu nggak bisa bilang, gue pengen pasangan gue begini, tapi lunya sendiri levelnya masih di sini, pasangan lu levelnya di sini. Ya nggak bisa. Kayak lu ini aja, lu pengen punya mimpi pacaran sama artis Korea gitu. Iya, betul. Kalau untuk cari, kayak kadang-kadang tuh orang banyak sih yang kayak, oke, gue pengen pasangan yang kayak gini. Tapi mungkin karena insecure itu, gue juga sering ketemu tuh masalah-masalah seperti itu. Itu udah jadi seleksi alam sendiri. Jadi gue kayak gue nggak ada particular kriteria, tapi nanti ketika ngobrol ya kalau misalnya orangnya insecure ya akan mundur sendiri, ya nggak apa-apa. But it doesn't matter. Kayak kalau misalnya ada cewek-cewek yang dengerin ini dan merasa seperti itu dan kemudian kayak ngerasa jadi kayak oke, gue harusnya nggak terlalu smart atau gimana. Justru menurut gue, it doesn't matter. You don't want them in your life anyway. Betul, setuju. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya emang dia mundur, nggak masalah. Oke, Jill, next apa nih plan lu nih? In life, in career? In life, in career? Kalau in life, gue lebih ke arah next lesson buat gue adalah gue tuh orangnya anxiety. Jadi gue anxious banget orangnya. Jadi gue lebih ke arah gue pengen belajar untuk bersyukur sama musim yang gue lagi jalani sekarang. Dan as cliche as it sounds, tapi I think it is a really hard lesson untuk menerima akhirnya, walaupun kita harus bermimpi gitu ya. Oke, gue pengen kesini, gue pengen kesini, tapi sering banget kalau misalnya untuk kayak gue gitu, gue frustrasi, kayak gue ngelihat kenapa gue masih di sini-sini aja gitu. Sedangkan gue udah melakukan yang terbaik dan lain-lain, tapi gue pengen belajar untuk lebih, gue bersyukur sama musimnya sekarang. Karena hidup itu ada musimnya, nanti akan ganti lagi. I will get there someday, tapi gue harus bersyukur sekarang. Nah itu kalau life ya. Kalau career, next venture, gue pengen masuk ke e-sport. Bukan sebagai player, enggak. Mekanik gue agak kurang kalau misalnya untuk player, tapi gue masih belum kebayang sih secara teknis gue pengen
masuk jadi investor kah, mau kerja kah, atau gimana segala macam, gue masih nggak kebayang. Tapi gue selalu percaya e-sport is the future. Kayak sekarang, dan e-sport itu ada macam-macam ya. Misalnya e-sport dari gamingnya sendiri, ada production, ada juga yang streaming. Dan sekarang kita bisa lihat kalau misalnya streaming e-sport itu adalah salah satu yang paling oke banget di YouTube kan, yang kayak viewersnya bisa jutaan gitu, dan mereka bisa super terkenal. Bahkan orang-orang kayak Raditya Dika juga mereka sempat main The Sims gitu, dan mereka record gitu. Dan orang tuh ya nggak pengen aja yang drama-drama, yang kayak kalau lagi nggak pengen drama, nonton aja orang main game gitu kan seru, nonton orang main The Sims buat rumah-rumahan, terus bego-begoan gitu. Dan I think it is the future. Tapi teknisnya seperti apa, gue masih belum kebayang. Nanti hopefully jalannya dibukakan sendiri gitu. Next dari e-sport adalah gue di penghujung karir gue pengen punya 2. Yang pertama gue pengen punya venture capital. Alasannya adalah karena gue suka advice untuk orang-orang untuk bisnis, itu gue suka. Dan yang kedua, gue percaya sama startup itu, banyak startup yang sebenarnya mereka punya potensi tapi kurang aja gitu loh, kurang di backup aja, kurang kena exposure. Dan yang kedua, gue pengen punya foundation. Nah, foundationnya itu seperti apa? Detailnya gue masih belum tahu. Tadinya gue pengen foundationnya mengarah ke women and children trafficking, which is a very heavy topic. Cuman itu beberapa tahun yang lalu. Kemudian waktu itu ada yang bilang, Jill, saran gue sih jangan. Kenapa? Soalnya lo bakalan depresi setiap hari denger cerita kayak gitu. Terus nggak lama dari dia ngomong gitu, gue tuh denger cerita mengenai children trafficking, ada waktu itu ada kasus apa. Terus gue benar-benar baper banget. Dan gue mulai merasa, I don't know if my heart is ready untuk ngadepin ini setiap harinya, karena itu it's a really harsh industry. Tapi anyway sih, gue pengen punya foundation begitu. Impian lu sih keren-keren sih. Masih jadi impian. Nanti kalau misalnya udah tercapai baru. Ya hopefully dalam waktu beberapa tahun satu-satu inilah bisa jadi kenyataan lah. Amin. Oke Jill, thank you. Kita udah ngobrol 1,5 jam ini rekaman podcast ini. Thank you so much, Andri. It's really nice talk with you, and gue banyak dapat banget. Tapi I think it's also because you are a great moderator. So thank you. So thank you so much.